Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakila Nadira dengan NIM akhir 18 dari Kaskisi 5A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal survei konsumsi pangan yaitu Indicator for Assessing Infant and Child Feeding atau IHF. Baik, berikut merupakan identitas dari jurnal utama yang saya gunakan, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbarui data nasional mengenai prevalensi menyusui di Austria menggunakan indikator Infant and Child Feeding atau IHF dari WHO. Mengingat survei yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2006. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menyediakan dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan strategi promosi menyusui, serta memungkinkan perbandingan internasional terkait praktik menyusui di Austria, di mana subjek penelitiannya adalah ibu dengan umur 18 tahun ke atas yang melahirkan di Austria pada periode Februari sampai Maret 2019, di mana ibu-ibu ini direkrut di 64 rumah sakit, yaitu 81% dari fasilitas nasional. Selain itu juga dapat melalui bidan untuk kelahiran di luar rumah sakit. Untuk penelitian ini dikecualikan untuk ibu dengan bayi yang dirawat di NICU, sehingga didapatkan total sampelnya adalah 1.214 ibu memenuhi kriteria. Dengan usia median 31 tahun, 30% persalinan dilakukan secara sesar, 48% multipara, hampir 80% kelahiran Austria, di mana distribusi wilayah seimbang dan representatif nasional, serta proporsi lebih tinggi dari ibu berpendidikan menengah sampai tinggi. Untuk metode penelitiannya, di mana dilakukan desain survei longitudinal, pengumpulan data menggunakan kuesioner online, di mana dilakukan pada 4 titik pengukuran, yaitu 14 hari, 4 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan pasca melahirkan. Di mana definisi praktik menyusui, kategori pemberian makanan bayi, dan indikator lainnya mengikuti standar WHO-IHF. Untuk desain longitudinal ini memungkinkan untuk pelacakan perubahan praktik menyusui sepanjang tahun pertama kehidupan bayi, di mana penerapannya adalah ibu ini pertama kali direkrut oleh petugas terlatih di rumah sakit melalui informasi studi dan akses registrasi online, di mana kuesioner ini dirancang mudah diakses via smartphone untuk menyesuaikan kebiasaan komunikasi para ibu dan teknologi terkini. Untuk ini tadi dikumpulkan secara retrospektif terkait usia pertama kali bayi menerima air, teh, susu, formula, dan MPASI. Untuk kuesioner diuji coba di 2 rumah sakit sebelum dilakukan penerapan penelitian ini untuk menilai kejelasan dan estimasi waktu pengisian, di mana didapatkan rata-rata waktu pengisiannya adalah kurang lebih 19 menit. Untuk mengurangi hambatan bahasa, tersedia juga dalam beberapa bahasa untuk kuesionernya, itu dalam bahasa Jerman, Arab, dan Turki. Selanjutnya untuk pengolahan datanya, di mana data dari 4 titik pengukuran diperiksa untuk kelengkapan dan konsistensi, di mana data hilang dilengkapi dari titik waktu lainnya bila memungkinkan. Semua variabel dikategorikan sesuai dengan WHO-IHF dan diterapkan juga pembabatan populasi, misalnya usia dan pendidikan ibu berdasarkan statistika Austria. Untuk analisis dilakukan menggunakan R versi 402. Untuk analisis data dilakukan adalah analisis deskriptif praktik menyusui sesuai WHO-IHF, di mana hitung proporsi ASI eksklusif atau predominan atau parsial ditambah usia introduksi air, teh, susu formula, dan MPASI, sehingga semua proporsi ini juga dihitung analisisnya menggunakan 95% CI. Nah, untuk Chi-square juga digunakan untuk perbedaan variabel kategorik. Untuk durasi menyusui perhitungan right concern data. Untuk penyajian data, di mana data ini pada penelitian ini disajikan pada bentuk tabel, grafik, dan diagram alur, di mana tabel itu berisi karakteristik peserta dan preferensi praktik menyusui, termasuk usia introduksi air, teh, susu, formula, dan MPASI sesuai indikator WHO-IHF. Untuk grafik terminologi juga terdapat untuk menunjukkan perubahan pola menyusui sepanjang tahun pertama. Grafik tambahan juga ditambahkan untuk menampilkan pergeseran usia pemberian cairan atau makanan, dan diagram alur rekrutmen juga ditampilkan untuk menggambarkan seleksi peserta hingga sampel akhir. Selanjutnya adalah hasil utama, di mana dari penelitian ini dapat dilihat bahwa 97,5% ibu mulai menyusui, namun keberlanjutan pemberian ASI eksklusif ini menurun tajam seiring berjalannya waktu, di mana ASI eksklusif 55,5% pada usia 1 minggu, lalu menurun menjadi 30,5% pada usia 4 bulan, dan 1,9% pada usia 6 bulan. 40,8% bayi ini masih menerima ASI dalam bentuk apapun hingga usia 12 bulan, di mana 50% bayi memperoleh susu formula pada 3 hari pertama, terutama pada persalinan sesar. Untuk pemberian air atau teh mulai muncul sejak minggu awal, dan MPASI banyak diberikan sebelum usia 6 bulan. Untuk inisiasi menyusui dini sebesar 68,2%, di mana median durasi menyusui 27 minggu, di mana dapat disimpulkan pada hasil utama di penelitian ini adalah tingginya angka inisiasi tidak diikuti praktik pemberian makan yang sesuai dengan rekomendasi WHO-IHF.
Untuk validitas dan reliabilitasnya adalah di mana validitas penelitian ini diperkuat dengan menggunakan indikator WHO-HCF yang terstandar secara internasional sehingga hasil dapat dibandingkan secara global. Uji coba kuesioner juga memastikan instrumen mudah dipahami dan pembuatan proporsi berdasarkan usia serta pendidikan ibu meningkatkan representatif data. Selain itu, pencatatan usia introduksi cairan dan makanan dalam satu minggu juga membantu meningkatkan ketepatan pengukuran. Untuk reliabilitasnya, di mana diperkuat oleh desain longitudinal dengan 4 titik pengukuran yang konsisten sehingga data dapat dipantau secara berulang. Penggunaan kuesioner dan pertanyaan yang terstruktur juga membantu mengurangi variasi pencatatan serta meminimalisir bias ingatan pada data retrospektif. Selain itu, ukuran sampel yang besar dan distribusi wilayah yang luas turut mendukung konsistensi temuan. Untuk kelebihannya di mana baik, selanjutnya adalah kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihannya adalah cakupan nasional luas sehingga hasil lebih representatif, penggunaan indikator IHCF yang komparabilitas internasional dan dasar kebijakan. Untuk desain longitudinal juga membuat pemantauan perubahan praktik menyusui. Penataan usia dan dalam minggu juga dapat menunjukkan ketepatan informasi yang lebih baik, serta kuesioner multibahasa yang inklusif bagi ibu migran. Untuk keterbatasannya adalah potensi seleksi karena peserta tidak mencakup semuanya karena hanya yang berminat pada menyusui dan berpendidikan lebih tinggi. Untuk data retrospektif, risiko bias ingatan terutama usia pemberian cairan atau makanan, penurunan respon pada titik pengukuran akhir, karena pada data usia 12 ini ibu-ibunya cenderung berkurang laporannya sehingga kurang lengkap. Untuk cara mengatasinya adalah rekrutmen lebih aktif dan inklusif untuk mengurangi bias seleksi, pengumpulan data lebih sering dan retrospektif untuk minimalkan bias ingatan, serta reminder sistem untuk meningkatkan respon pada titik akhir. Sehingga kesimpulannya pada penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun angka inisiasi menyusui di Austria sangat tinggi, keberlanjutan eksklusifan menyusui masih jauh dari rekomendasi WHO. Pemberian cairan dan makanan selain ASI pada usia lebih dini turut mempengaruhi rendahnya capaian ASI eksklusif. Studi ini menegaskan perlunya edukasi menyusui yang lebih kuat, dukungan laktasi keberlanjutan, serta pemantauan rutin penggunaan indikator HCF untuk meningkatkan praktik menyusui nasional. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.